Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam acara webinar pagi ini. Mudah-mudahan Omikron terus turun ya, supaya kita bisa beraktivitas secara maksimal. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelumnya perkenalkan, saya adalah Hani, moderator pada webinar kali ini. Salam kenal Bapak dan Ibu semuanya. Webinar hari ini berjudul Cost Optimization of Your IT Asset Across Your Entire Organization, yang akan dipresentasikan oleh Pak Baran dan juga Pak Stephen sebagai speaker webinar kita pada hari ini. Oke, sebelum kita masuk pada sesi webinar, saya akan menjelaskan rules jalannya webinar hari ini. Oke, rules pada webinar kali ini, yang pertama adalah para peserta diwajibkan untuk menggunakan nama yang sesuai yang diisi pada form registrasi. Setelah penyampaian materi oleh speaker, akan ada games berhadiah, di mana para peserta boleh mengikuti games ini jika sudah mengisi survei dan memfollow sosial media kami. Link sosial media akan kami berikan di kolom chat nanti. Sambil mengisi survei, sesi Q&A juga akan berlangsung. Para hadirin dapat langsung menuliskan pertanyaan saat sesi berlangsung pada kolom Q&A yang tersedia. Yang terakhir adalah pertanyaan dari hadirin akan dijawab langsung oleh para pembawa materi pada sesi Q&A. Lalu selanjutnya kita akan menuju ke company profile. Oke, nah ini adalah company profile dari PT Netmark Indonesia karena mungkin ada yang belum lebih mengetahui lebih dalam nih tentang perusahaan kami. Yang pertama adalah parent company kami dari PT Netmark Indonesia adalah PT Informasi Neta Markindo. Dan PT Informasi Neta Markindo adalah bagian dari Semagede Group yang memiliki 36 perusahaan di berbagai bidang seperti information technology, manufacturing, education, industrial supply, dan general trading. Kami juga memiliki sister company yaitu PT Neo Essential Technology, PT Prima Cyber Solusi, dan PT Infinis System Indonesia. Oke, next. Iya, next. Nah, PT Netmark Indonesia sudah berdiri dari tahun 98 nih Bapak dan Ibu. Dan sekarang ini CEO kami adalah Bapak Taufik Hidayat dan CEO kami adalah Hideto Sasaktisang. Kami sudah memiliki pengalaman lebih dari 23 tahun di bidang IT dan sudah memiliki ISO 9001 untuk manajemen mutu dan ISO 27001 untuk keamanan informasi. Next. PT Netmark. Nah, berikut ini perjalanan kami. Dari tahun 98 sampai 2014, kami bergerak di bidang IT infra di industri manufaktur. Pada tahun 2017, kami merambah bisnis cloud, dan baru pada tahun 2018, kami mulai bisnis cyber security dan iCraver. Oke, next. Dan berikut ini adalah value dari perusahaan kami, yaitu nimble, excellent, trustworthy, motive, authentic, respect, knowledge, dan serve. Oke, next. Dan berikut ini adalah detail lokasi kami. Kami memiliki kantor pusat di Sunter, Jakarta Utara, dan kantor cabang di Cikarang, Sidoarjo, Pasuruan, dan Pasuruan. Lalu kami mempunyai support office di Bali. Dan kami juga berpartner dengan Uniadex Jepang, Netmark Filipina, Thailand, Singapura, Shanghai, dan Vietnam. Oke, next. Dan ini adalah service yang bisa kami berikan kepada Bapak Ibu semuanya, mulai dari konsultasi, procurement, implementasi, dan maintenance. Jadi kami bisa membantu Bapak dan Ibu mulai dari proses awal hingga akhir. Oke, next. Berikut adalah solusi-solusi yang bisa kami tawarkan. Yang pertama adalah IT infra, mulai dari network infra, server and storage, sampai dengan data integration. Lalu yang kedua adalah iCraver yang terdiri dari IIoT atau Industrial Internet of Things, Cloud, RPA, Artificial Intelligence, Virtual Assistant, atau chatbot, e-learning, dan reality. Yang ketiga adalah cyber security, mulai dari security monitoring, web security, hingga Pinterest dan training. Dan yang terakhir adalah maintenance support, mulai dari preventif, korektif, report dan review, hingga managed service. Oke, next. Nah, ini berikut ini adalah sertifikasi yang kita miliki oleh tenaga ahli kami yang menunjukkan bahwa tim dari PT Netmark Indonesia sudah cukup kompeten di bidang IT. Oke, next slide. Nah, sekian presentasi company profile dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut tentang produk kami, dapat menghubungi kami melalui WhatsApp, email, maupun dapat mengunjungi website kami di netmarks.co.id. Dan berikut ini adalah QR Code untuk sosial media kami, yang diharapkan Bapak dan Ibu segera meng-scan QR Code ini dan follow kami di sosial media, karena hanya
peserta yang sedang mengisi survei dan memfollow kami di sosial media yang berhak mengikuti undian berhadiah di akhir sesi webinar ini. Oke, selanjutnya adalah sesi yang ditunggu-tunggu oleh Bapak dan Ibu sekalian, yaitu presentasi webinar yang akan dibawakan oleh Bapak Baran. Kepada Pak Baran, kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Hani. Saya coba share screen saya. Sudah bisa melihat ya? Belum Pak, masih gambar background. Ya. Ya, sudah terlihat Pak. Sudah bisa lihat ya? Oke, terima kasih Bu Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Di kesempatan pagi ini, perkenalkan, nama saya adalah Baran Abdaha. Saya adalah Business Development Manager dari Aca Pacific selaku distributor, di mana di sini saya bersama dengan rekan-rekan dari Netmax dan juga Snow Software ingin membawakan sebuah inisiatif, ya, sebuah solusi terkait dengan bagaimana kita bisa mengelola aset kita, aset IT khususnya, di mana akhirnya kita bisa mendapatkan visibility, kemudian compliance dengan regulator dan sebagainya, dan juga pada akhirnya yang paling penting untuk manajemen adalah penghematan biaya seperti itu, ya. Nah, pada sesi pagi ini saya coba memperkenalkan solusi Snow Software, ya, di mana tagline kami adalah teknologi intelligence, gitu ya, karena solusi yang kami bawakan ini sangat relevan sekali dengan tren, dengan kebutuhan organisasi manapun saat ini, ya, apalagi pasca pandemi seperti itu. Ya, mungkin sekarang kita sudah bilang bahwa kita sudah masa recovery, ya, post pandemi COVID-19 seperti itu. Nah, sebelum saya mulai, mungkin rekan-rekan di sini mungkin sudah ada yang pernah dengar atau mungkin belum pernah dengar, gitu ya, mengenai Snow Software, gitu ya. Nah, jadi di sesi ini saya coba menjelaskan apa itu Snow Software, kemudian value apa yang coba kami tawarkan di market kepada organisasi atau perusahaan rekan-rekan sekalian, ya, dan juga nanti di akhir mungkin nanti ada tour singkat, ya, yang nanti akan dibawakan oleh Pak Steven dari Snow Software Indonesia, look and feel dari solusinya itu sendiri. Oke, saya mulai. Nah, jadi kita selalu berangkat dari Snow Software, ya, sebagai sebuah inovator, sebagai sebuah leader, ya, di market. Untuk di area IT, gitu ya, kita juga melakukan observasi, gitu, sebenarnya apa sih yang terjadi di market, atau apa sih yang terjadi atau sedang tren, gitu ya, di customer hari ini, gitu. Nah, yang pasti biasanya tentu saja kita selalu mulai dari dua sisi. Yang pertama dari sisi eksternal dan juga sisi internal. Kalau kita lihat sisi eksternal, mungkin yang paling menyita perhatian kemarin tentu saja kaitannya dengan COVID-19, ya. Saya pikir itu 2 tahun lalu, tapi efeknya sangat terasa sampai hari ini, ya. Kalau yang saya lihat di banyak perusahaan, dulu semua harus kumpul satu tempat, semua equipment disediakan dalam satu tempat, mereka bekerja bersama-sama di satu tempat, ya, dengan dibantu oleh aset yang disediakan oleh perusahaan. Ya, mungkin di sini kita sepakat bahwa apa sih aset itu? Jadi aset itu adalah sebuah sebuah entitas, sebuah barang, sebuah software, sebuah apapun itu yang dia memiliki nilai finansial, dia punya nilai kontraktual, dan juga dia punya nilai manfaat untuk membantu aktivitas bisnis perusahaan kita, gitu ya. Yang tadinya dikumpulkan satu tempat, semua nggak kemana-mana, gitu ya, semua bisa dilihat dengan mata kepala oleh tim IT. Sekarang dengan pandemi semua tersebar, gitu kan. Yang tadinya itu sangat sangat susah sekali, atau bahkan beberapa organisasi mengharamkan, ya, untuk mengadopsi solusi-solusi yang basisnya cloud, kemudian subscription base, gitu ya. Mereka sekarang mau nggak mau semua harus seperti itu,
gitu kan. Jadi bisa dibayangkan yang tadinya ngumpul semua di satu tempat, satu ruangan, pegang PC masing-masing, sekarang udah megang gadget masing-masing, mereka kerja dari manapun mereka berada, gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu akan menimbulkan banyak isu di kemudian hari. Bagaimana kita bisa men-track pemanfaatan aset tersebut, gitu kan. Kemudian bagaimana dengan keamanannya, seperti itu. Kemudian bagaimana juga nanti dengan pencatatan dan juga investasi di berikutnya, gitu ya. Karena kita nggak tahu sebenarnya setelah kesemrawutan itu berapa banyak sih aset yang kita punya, gitu ya. Itu baru satu faktor. Kemudian berikutnya tentu saja banyak prinsipal, ya mungkin di sini juga teman-teman user juga mungkin sudah diinformasikan gitu ya dari berbagai banyak apa namanya supplier perangkat gitu ya ataupun software, banyak itu diinformasikan bahwa kita sudah tidak menyediakan lagi perpetual gitu ya atau menjadi hak milik, tapi menjadi sistemnya sewa gitu ya, atau subscription. Nah, itu gimana sih cara maintain-nya gitu kan. Nah, kemudian juga balik lagi tadi ya, yang tadinya semua on-prem, semua sekarang makin kompetitif, semua sekarang mau dibawa ke cloud, karena dari sisi tech trendnya juga di dunia, semua penyedia software itu mulai perlahan-lahan beralih ke cloud. Jadi layanannya tersedia di cloud, customer tinggal subscribe. Nah, kemudian di internal juga sama gitu kan ya, karena proses yang tadi ada direction dari apa namanya, dari manajemen gitu ya. Bagaimana sih kita bisa apa namanya menjaga aset kita? Bagaimana kita bisa menjaga itu dalam hal baik dari finansialnya. Jadi kalau misalkan ada yang kontraknya sudah habis, itu bisa diperpanjang. Kemudian apa namanya, orang hanya yang berhak, dia hanya yang boleh pakai softwarenya, gitu ya. Kemudian juga terkait dengan budget gitu ya, yang mungkin tadinya saya bilang beli gitu ya, yang tadinya posnya dari capex gitu ya, kemudian karena kita sewa mungkin dia geser ke opex, dan juga banyak hal lain yang juga terjadi beberapa tahun terakhir ya, mau nggak mau kita semua dipaksa. Nah, dari sini kita coba melihat rekan-rekan sekalian. Ya, kita lihat di sini. Nah, ini kami coba bawa satu paper yang sangat menarik dari Gartner ya. Jadi dari si Gartner, mungkin teman-teman semua tahu sebagai firma riset yang paling banyak dirujuk ya terkait dengan teknologi. Di sini Gartner mengeluarkan satu paper gitu ya, kaitannya dengan apa sih top cost strategi yang paling banyak ingin dilakukan ya, yang sudah dilakukan ataupun yang ingin dilakukan oleh banyak apa namanya organisasi ya, untuk bisa mereduce cost dari operasional IT-nya. Oke, yang pertama ternyata inline gitu ya, bahwa di sini semuanya ingin memindahkan layanan itu ke cloud. Jadi pada dasarnya itu adalah basisnya adalah kalau semangatnya cloud itu adalah penggunaannya berdasarkan pemakaian gitu ya. Jadi kita nggak sizing di awal berapapun itu gitu ya, kemudian kita gunakan gitu ya, tidak. Tapi secara perlahan kita bisa menyesuaikan dengan penggunaan kita gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah saya mau coba renegosiasi nih. Karena adanya dinamika tadi ya, apa namanya, adanya dinamika tadi gitu kan. Sekarang user juga makin pintar gitu ya. Kita nggak mau apa namanya bulat-bulat dikasih penawaran dari prinsipal dari penyedia gitu ya. Kita mau lihat apa namanya sebenarnya real usage-nya itu yang kita pakai berapa. Kalau misalkan saya subscribe sesuatu software atau saya beli suatu software itu saya pikir terlalu banyak gitu ya, itu akan menjadi risiko finansial untuk saya gitu. Buat apa saya membayarkan sesuatu yang tidak saya pakai. Dan begitu juga hal-hal yang lain. Nah, kemudian berikutnya salah satu juga yang dimention yang ternyata juga cukup banyak adalah IT asset management. Nah, dari saya sendiri, dari kami di Aca Pasifik gitu ya, bagaimana kami juga apa namanya berdiskusi dengan banyak customer enterprise di Indonesia, khususnya saya bicara di Indonesia ya, sekarang juga makin aware gitu ya dengan kebutuhan IT asset management, software asset management, cloud asset management gitu ya, bagaimana kita bisa mengelola hal tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa sih untuk bisa apa namanya membantu
rekan-rekan sekalian di area cost optimization tadi, Snow adalah solusi yang paling terbaik. Lagi saya coba merefer kepada rilis paper dari Gartner, ya. Ini teman-teman juga sudah tahu apa yang ditulis Magic Leader, Magic Quadrant Leader. Nah, ini kita bisa lihat Snow Software itu menjadi leader di dua kategori penting, ya. Jadi yang pertama ini adalah Snow Software itu berada di kuadran leader untuk area software asset management tools. Nah, kalau teman-teman lihat ya di Magic Quadrant ini bagaimana sih cara kerjanya gitu ya. Kalau paling kanan ini adalah visionaries. Visionaries itu adalah kekelopan, ya, kecocokan antara solusi yang ditawarkan dengan critical capability. Critical capability itu adalah kemampuan-kemampuan yang biasanya user cari gitu ya, gitu. Nah, jadi kita bisa lihat di sini bahwa dari sisi visionaries, Snow Software itu yang paling komplit gitu ya. Jadi most of customer requirement itu Snow yang paling bisa meet gitu ya. Nah, kemudian yang ke atas ability to execute ini lebih ke market market share-nya. Jadi kita bisa lihat bahwa Snow itu yang paling kanan atas. Itu udah semacam magic inilah ya, magic keyword lah ya. Kalau udah kanan atas itu adalah yang secara kemampuan dan juga reputasi itu yang sudah paling baik gitu ya. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini untuk kaitannya dengan cloud, kami juga ada cloud management platform gitu ya. Bagaimana kita bisa mengelola dan juga mengotomasi aset di platform cloud gitu ya, ataupun di virtualisasi. Nah, kita bisa lihat juga Snow juga tidak sembarangan karena kita berada di kuadran ataupun kita berada di kotak leaders seperti itu. Jadi sudah menjadi satu pengakuan. Dan ini yang paling penting. Jadi Gartner juga ada apa yang mereka sebut sebagai Gartner Peer Insight gitu ya. Jadi dipilih mana sih yang paling banyak dipreferensikan oleh user. Bagaimana mana sih yang paling istilahnya customer-nya paling happy lah ya untuk mengadopsi solusinya. Ini kita bisa lihat bahwa Snow Software selalu berada di customer choice di 3 tahun berturut-turut. Seperti itu. Nah, kemudian di sini saya lihat kita bersama-sama bisa lihat Snow Software. Jadi Snow Software secara perusahaan sudah berdiri secara global gitu ya. Sudah ada representatif di mana yang paling dekat di Indonesia. Kita di sini sudah beruntung saya di hari ini juga ditemani Pak Steven dan juga Pak Heru gitu ya, yang nanti juga beliau akan aktif ya di sesi berikutnya tanya jawab gitu. Jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan, ada concern, nanti bisa berbicara dengan Pak Steven dan Pak Heru juga gitu ya. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini secara revenue, secara market share, secara secara solusi yang ditawarkan, ini adalah bukti bahwa Snow Software adalah solusi yang tidak perlu diragukan lagi, karena banyak customer juga nanyakan gitu ya. Oke, hari ini bagaimana dengan pengembangannya dan sebagainya, karena kita bisa bicara ya kalau terkait dengan IT aset ya, IT aset, software aset gitu ya. Kami adalah solusi yang men-tracking tren atau penambahan gitu ya, atau perubahan dari teknologi lain atau software lain gitu ya. Mungkin nanti di belakang rekan-rekan bisa menjadi lebih jelas ya. Nah, kalau dari kitanya sendiri nggak dikembangin gitu ya, gimana kita bisa nge-trend? Kalau kita sendiri nggak diupdate, bagaimana kita bisa tahu ada perubahan di sisi aset seperti itu? Ini adalah satu hal yang sangat penting. Nah, ini adalah portofolio kami di global. Kita bisa lihat di sini portofolio Snow lintas industri, lintas vertikal ya. Jadi ada manufaktur, healthcare, teknologi, banking, government, tidak masalah. Jadi selama organisasi itu mengimplementasikan IT yang tentunya hari ini mana ada organisasi yang tidak rely on IT ya, baik itu sebagai business support, apalagi key operasional, apalagi sebagai mission critical gitu ya. Jadi at least sebagai business support IT itu menjadi penting gitu ya. Nah, ini adalah ketika kita masuk ke Indonesia, ini adalah logo yang sudah kami akuisisi, yang sudah kami pegang hari ini. Ini adalah customer aktif kami.
bisa lihat di sini, ini adalah Telkomsel, ini adalah the number one operator telco. Adira ini adalah top 2, top 2 dia selalu antar nomor 1 nomor 2 lah ya, sebagai multi finance company gitu ya. Kemudian BTPN, Bank BTPN ini adalah bank buku 4. Jadi juga sesuatu yang tidak diragukan lagi. Jadi bisa kita lihat bahwa enterprise yang sebesar perusahaan sekompleks organisasi, kita dengan senang hati bisa membantu seperti itu. Nah, kami sangat ingin untuk meleverage ke organisasi-organisasi yang lain seperti itu, dan kami juga masih ada proses yang juga kami lakukan di beberapa customer lain. Nah, jadi juga rekan-rekan tidak perlu khawatir gitu ya. Di Indonesia, representatif Indonesia, kita ada teman-teman dari Netmax pastinya, di mana juga sudah punya capability untuk melakukan end-to-end proses dari mulai dari adopsinya, mulai dari proses pre-sellingnya, pembeliannya, sampai juga nanti kita bicara mengenai implementasi dan support gitu. Dan juga ada kami, dan juga ada Pak Steven dan Pak Heru seperti itu. Oke, saya lanjut. Nah, ini adalah tadi kita udah lihat kondisi umum di market seperti apa. Kemudian kita juga sudah coba menjelaskan mengenai Snow Software itu sebagai perkenalan. Nah, berikutnya adalah kita fokus masuk mulai mengenai pengelolaan aset itu sendiri. Bagaimana sih point of view dari Snow Software ya sebagai salah satu teknologi leader di area ini ya, di mana kami selalu melakukan tiap saat, karena core bisnis Snow Software cukup niche ya. Kami cukup spesifik, kami bermain di area ini, maka kami juga punya banyak insight gitu yang tentu saja mau kami bagikan di meeting ini gitu ya. Nah, yang pertama adalah ini kembali lagi, ini magic sentence-nya gitu yang selalu saya lontarkan. Ini semacam pernyataan retoris lah ya buat rekan-rekan sekalian. Jadi you cannot manage what you can't see gitu ya. Jadi memang kita nggak bisa mengelola. Bagaimana kita bisa mengelola, bagaimana kita bisa percaya gitu ya, bagaimana kita bisa melakukan pengembangan, bagaimana kita bisa melakukan investasi gitu. Kalau kita sendiri nggak tahu sebenarnya yang saya punya hari ini apa aja sih gitu kan. Kemudian yang terinstall di environment saya apa aja sih gitu ya, Jadi ini adalah pertanyaan yang perlu kita pegang dulu gitu ya. Jadi ini adalah start di mana kenapa atau bagaimana nanti Snow Software itu bisa membantu. Nah, jadi kalau tadi kita lihat, jadi sebenarnya poinnya adalah ada visibility gap gitu ya, di mana kita bisa lihat, jadi mungkin di bagian IT ataupun di bagian procurement gitu ya, mungkin IT bersama procurement, mereka melakukan pembelian, mereka melakukan investasi, mereka melakukan recording gitu ya terkait dengan teknologi, mereka memberikan arahan, ini loh teknologi yang mau kita pakai gitu ya. Kita beli teknologi ini yang saya pikir match dengan kebutuhannya si user gitu kan. Nah, kemudian saya loncat dulu ke paling kanan. Nah, di paling kanan ini adalah dari sisi user. Sisi user dia didelegasikan softwarenya, perangkatnya, kemudian mereka gunakan gitu kan. Nah, di sisi user, karena kita berbicara mengenai bukan 1-2 orang, tapi kita bicara puluhan, ratusan, ribuan user gitu kan. Nah, tentu saja di situ banyak kepala gitu ya. Kita ada kesulitan untuk sebenarnya mereka ini ngapain aja sih? Apakah software yang kita deploy ke mereka, yang kita berikan ke mereka itu dipakai atau tidak sih? Atau misalkan kebalikannya gitu ya. Mereka harusnya nggak boleh pakai, tapi mereka pakai gitu kan. Ini alokasi software ini misalnya untuk teman-teman desainer gitu kan. Tapi kenapa tiba-tiba teman-teman mungkin di tempat lain ini pakai gitu kan. Atau misalkan kita udah subscribe di level Microsoft tertentu gitu ya. Ini misalkan ada Microsoft Project gitu yang mungkin ini buat teman-teman project manager gitu ya, atau di project management office. Tapi kenapa
ada di bagian unit lain itu menginstal gitu ya, software itu gitu kan, atau mungkin ada lagi di bagian aplikasi gitu, teman-teman aplikasi tanpa terkontrol mereka menginstal, mendeploy instance database baru gitu ya, tanpa koordinasi dengan teman-teman atau ya mungkin bukan koordinasi gitu ya, atau jangan-jangan teman-teman yang IT-nya, teman-teman peng-ID sendiri lupa gitu ya, kemarin kontraknya kayak mana sih gitu kan, kemarin kontraknya kayak mana yang kita beli itu apa aja gitu, entah udah lupa atau entah memang nggak pernah di-maintain gitu kan. Nah, jadi kita bisa lihat gitu ya, jadi apa yang sudah ditetapkan ya, baik itu bentuknya policy atau bentuknya itu rules gitu ya dari teman-teman IT, ataupun kontrak yang sudah dipegang ya dari teman-teman procurement, dengan apa yang dikonsum oleh teman-teman bisnis unit gitu ya. Jadi yang kita beli, yang udah kita arahkan, udah kita tegaskan yang boleh pakai ini gitu kan, tapi pada realitanya entah kemana-mana gitu kan. Nah, jadi di sini bisa kita lihat kompleksitasnya gitu kan. Jadi di tengah kita bisa lihat itu bisa bentuknya infrastruktur, itu bisa bentuknya layanan dari cloud ya, baik itu infrastruktur ataupun SaaS gitu ya, ataupun enterprise application. Dan dengan adanya gap ini bisa melit pada berbagai macam masalah gitu ya. Tentu saja masalahnya yang paling kritikal itu adalah masalah terkait dengan komersial gitu ya. Bisa bayangkan kalau kita melakukan instalasi, kita bisa melakukan konsumsi terhadap layanan SaaS gitu ya. Saya pakai layanan SaaS-nya misalkan tadi ya Microsoft gitu ya. Kemudian tanpa koordinasi saya pakai aja, at the end ketika dilakukan audit, dilakukan metering oleh prinsipal itu melebihi gitu ya. Bisa bayangkan enterprise application seperti SAP, Oracle, Adobe dan BMC dan sebagainya. Ini akan menimbulkan konsekuensi yang sangat serius gitu ya. Nah, jadi dari sini bagaimana Snow bisa membantu ya. Jadi nanti saya akan coba step by step untuk menjelaskan gitu ya. Nah, yang pertama tentu saja kita perlu mengerti landscape-nya gitu ya. Saya perlu melihat landscape-nya. Yang pasti saya harus memiliki visibility dari baik dari sisi IT-nya, baik dari sisi dari sisi usernya. Di tengah-tengah nanti kita akan memiliki satu visibility yang secara kesepakatan sudah agree, ini loh yang benar gitu kan, entah penggunaan lebih atau kurang kita bisa dilihat di satu tempat gitu kan. Nah, satu tahap setelahnya tentu saja kita bisa melakukan optimalisasi gitu ya. Nah, dari Snow Software kita bisa memberikan rekomendasi, kita bisa memberikan tentu saja kita sudah memiliki output ya berupa report yang bisa dengan mudah dibaca bahwa kondisinya sekarang seperti ini loh. Kira-kira apa yang harus dilakukan gitu kan. Nah, kemudian juga kita bicara mengenai resiko ya, resiko. Nah, di resiko di sini kita bisa masuk ke resiko finansial yang seperti saya bilang tadi. Kemudian berikutnya juga adalah resiko dari security, gitu ya. Karena kami juga memiliki modul untuk bisa membantu apakah software yang terinstall misalnya itu bebas, gitu ya, bebas dari vulnerability yang sudah well known di database yang Snow Software punya, gitu ya. Dan pada akhirnya dengan segala macam insight ya ataupun pengetahuan atau pengawasan yang kita punya ya, kita bisa melakukan transformasi digital ya. Transformasi digital ini beda-beda tiap organisasi journey-nya gitu kan, macam-macam ya. Ada yang mau mobile office lah gitu kan, ada yang paperless lah gitu kan. Jauh sebenarnya jauh lebih kompleks dari itu. Oke, saya lanjut. Nah, jadi ini berikut adalah dari sisi teknologi. Jadi kalau tadi saya bilang tahapan pertama adalah kita melakukan tracking dari pemanfaatan teknologi yang digunakan oleh customer. Saya pikir rekan-rekan sekalian sangat familiar apa yang terdaftar di sini ya, dari Oracle, Red Hat, Microsoft, Amazon gitu kan, SAP, Oracle dan lain-lain. Ini dari sisi teknologinya. Nah, kemudian dari sisi bisnis data. Nah, bisnis data ini bentuknya bisa apa? Tentu saja ini bentuknya biasanya kontrak, agreement, gitu ya.
maintenance gitu kan dengan penyedia ataupun dengan apa namanya dengan prinsipalnya, dengan penyedianya gitu kan. Nah kemudian juga mungkin yang SaaS based itu biasanya juga bisa langsung ya. Jadi kalau kayak kita Adobe Cloud gitu ya, ataupun dengan Microsoft apa namanya 365 ya, itu kan ada portal langsung di cloud-nya gitu kan. Nah informasi itu juga perlu gitu ya untuk kita koleksi gitu ya. Nah ini macam-macam kita bisa, jadi secara teknologi Snow Software kita bisa masuk langsung ataupun kita juga bisa bisa diintegrasikan. Oke, nah berikutnya ada yang disebut dengan data intelligence service. Jadi ini semacam katalog ya, jadi semacam katalog. Nanti slide berikutnya saya akan coba jelaskan. Jadi dari informasi yang berhasil kita kumpulin dari teknologi, dari kontrak dan sebagainya ya. Nah berikutnya kami punya apa yang kami sebut sebagai data intelligence service. Jadi ini semacam database besar yang terus kami update untuk mengenali berbagai macam software yang ada di market saat ini. Ini dari pengalaman saya ya dengan dealing dengan banyak customer, dengan vendor lain gitu ya. Ini salah satu hal yang penting gitu ya. Ini adalah salah satu semacam apa namanya keunikan yang terus dijaga oleh Snow Software. Karena bayangin aja kalau kita mau melakukan track gitu ya, tapi kita nggak punya cukup knowledge, kira-kira ini yang diinstal ini apa sih, gitu kan, itu akan menjadi sesuatu yang sia-sia gitu kan. Nah jadi dari semua konsumsi atau apa namanya tracking ini kita akan coba kumpulin gitu ya, kemudian kita lakukan pemetaan gitu ya. Nah kemudian berikutnya kita akan masuk ke visibility gitu kan. Jadi semuanya tadi itu mungkin bahasa teknisnya kita akan lakukan normalisasi dan kita juga akan lakukan rekonsiliasi gitu ya dari sebagai macam sources tadi gitu ya. Nah kita akan membuat satu report, kita akan membuat satu semacam central repository informasi apa namanya teknologi apa aja sih, mulai dari software, hardware, mobile gitu ya, virtual, cloud dan sebagainya yang digunakan oleh customer gitu kan. Nah, jadi mulai dari sini kita sudah mulai nih. Sebenarnya di titik ini kita sudah mulai ada bayangan sebenarnya apa sih yang kita punya gitu kan. Nah, termasuk juga tadi kontraknya gitu ya. Karena kita sudah masukin informasi kontrak, kita sudah bisa melakukan match tadi bahwa apa yang kita punya baik dari sisi kontraktual, finansial dan juga dari titik teknologi. Nah, ujung-ujungnya apa sih output yang mau kita dapatkan ya? Selain saya juga tadi mau dapatkan apa namanya visualisasi dari aset yang saya punya, tentu saja saya mau mendapatkan tadi apa namanya apa yang kita sebut sebagai spend optimizer ya. Jadi di sini saya mau melihat bagaimana spending kita gitu ya dari sisi lisensi, gitu kan, dari pemanfaat lisensi. Nah di stage berikutnya kita bicara mengenai optimalisasi gitu ya. Jadi kita bisa mendapatkan insight atau input atau masukan dari Snow Software, kira-kira apa nih yang kira-kira bisa kita hemat gitu kan, untuk misalkan untuk renegosiasi. Misalkan tahun ini saya subscribe ke Microsoft 365 apa namanya 1000 ini ya subscription gitu ya. Nah terus di tahun depan gitu ya kira-kira saya harus renew berapa banyak gitu kan. Terus yang harusnya yang tipe apa gitu kan, mungkin teman-teman familiar ya, ada tipe E1, E3, E5 gitu kan. Kalau ternyata berdasarkan tracker saya user-user ini ternyata kebanyakan pakai itu hanya di E1 gitu kan. Yang E3 mungkin misalkan hanya 200 user gitu kan. Terus kenapa saya harus renew 1000-1000-nya E3? Kenapa nggak misalkan saya renew berikutnya 500 atau 800 E1 dan 200 E3? Ya kurang lebih seperti itu ya. Kemudian juga misalkan apa namanya ada prinsipal datang gitu ya, kita sudah punya pegangan report gitu ya. Jadi terkait dengan budgeting,
gitu ya. Yang paling simpel aja, kita udah tahu bahwa penggunaan lisensi kita sekian gitu. Jadi kalau misalkan ada penambahan user baru gitu ya, instalasi baru, itu tidak boleh gitu ya. Jadi kalau mau nambah ya saya udah tahu dan saya harus ngajuin dulu ke manajemen gitu ya. Kan lebih baik kita tahu lebih awal ya. Jadi itu lebih enak gitu ya negosiasi sama sama apa namanya, sama prinsipal ya, ketimbang kita sudah ke gap duluan udah ketahuan, baru kita mau nggak mau harus bayar sesuai dengan yang prinsipal atur gitu ya. Nah kemudian kita ada governance. Nah ini juga cukup banyak ya, kita bisa lakukan risk monitor di mana kita juga terintegrasi dengan database NIST ya, terkaitan dengan security seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah oh ya, ini di Commander gitu ya. Jadi untuk tata kelola layanan cloud juga kami terintegrasi dengan apa namanya Snow Commander ya, di mana kita lakukan cloud service brokering ya. Jadi untuk mengatur pemanfaatan aset-aset apa namanya cloud ya, khususnya di infrastruktur as service gitu ya. Semua kita bisa put di satu Snow Commander. Dan yang paling terakhir, ini juga yang paling penting yang juga banyak diimplementasikan di base customer kami, yaitu transformation ya. Jadi kita bisa lihat bahwa data-data yang dikumpulkan oleh Snow Software ini menjadi sebuah data yang valid untuk bisa disuplai ke berbagai macam ITSM tools ya, ITSM tools, IT Service Management tools. Jadi ITSM mungkin rekan juga sudah sangat familiar ya, terdiri dari banyak modul, salah satunya modul seperti Service Desk, kemudian ada Asset Management, kemudian Configuration Management, dan lain-lain gitu ya. Nah tentu saja di ITSM juga dia butuh satu central repository yang di situ menyimpan tadi informasi aset. Nah, di mana Snow Software itu bisa membantu untuk mensuplai informasi tersebut. Nah, ini sedikit informasi dari apa namanya Data Intelligence Services. Jadi kita bisa lihat begitu banyak katalog software yang sudah apa namanya kita yang sudah dikenali oleh Snow Software, dan ini terus bertambah gitu ya, karena kita tidak berhenti di sini, dan mungkin hari ini saya nggak tahu udah berapa, dia terus apa namanya bertambah untuk mengenali software-software tersebut. Nah ya mungkin saya masuk ke dua slide saya yang terakhir ya. Jadi kita bisa lihat di sini yang pertama adalah maksud saya kita bisa lihat di sini untuk apa namanya adopsi dari apa namanya software asset management. Tentu saja kita ada journey-nya gitu ya. Jadi tidak serta-merta dari semua capability keinginan user juga bisa kita apa namanya wujudkan dalam satu waktu gitu ya. Nah, biasanya tipikalnya kita establish visibility dulu. Jadi kita buatkan dulu satu apa namanya visibility dari dari environment-nya si customer. Jadi kita punya apa aja sih? Kita punya software apa aja? Kita punya perangkat apa aja? Kita punya apa namanya? Ya kita punya kontrak apa saja? Itu yang paling pertama dulu yang menjadi pegangan rekan-rekan sekalian, gitu ya. Nah berikutnya tentu saja kalau kita sudah punya fondasinya tadi, next-nya kita sudah bisa mengolah gitu ya. Mengolah itu dalam hal karena saya udah punya visibility yang jelas, saya udah bisa berpikir next-nya apa gitu kan. Nah tentu saja saya mau apa namanya lakukan kalkulasi gitu ya. Kalau misalnya saya ada resiko di sisi software gitu ya, resiko dari sisi audit gitu ya. Jadi penggunaan saya sekarang berapa sih, sama kontrak yang saya punya itu berapa gitu kan. Nah sama yang terakhir, setelah dari situ, setelah kita aman gitu ya, pertama visibility dulu, saya dapat semua informasinya, kedua saya aman gitu ya, bahwa semuanya sesuai dengan yang saya beli gitu ya, yang saya subscribe gitu kan. Nah berikutnya saya udah berpikir nih apa namanya, saya mau melakukan optimalisasinya seperti apa gitu ya, teknis optimalisasinya seperti apa gitu karena dan ketiga hal ini kita mengcover baik teknologinya di end user computing ya, seperti laptop, desktop, mobile device juga dengan integrasi ke beberapa penyedia lain gitu ya. Kemudian data center gitu ya, teknologi yang ada di data center yang biasanya terinstall di server gitu ya, dan juga software as service gitu ya, yang biasanya bentuknya consumption based seperti itu.
Oke, saya lanjut berikutnya. Nah, kemudian juga ya, jadi sebagai tambahan juga opsional rekan-rekan bisa adopsi dari sisi otomasinya, kemudian untuk resikonya dan juga kaitannya jika ada mengotomasi untuk cloud resources seperti itu. Nah, ini adalah ekosistem Snow. Mungkin ini agak kecil ya, tapi saya bisa jelaskan di atas. Jadi misalkan ITSM, kita bisa lihat, kita bisa terintegrasi dengan beberapa solusi ITSM, khususnya seperti BMC, ya, BMC Helix yang juga sangat populer di Indonesia. Kemudian berikutnya kita juga bisa terintegrasi dengan perangkat manajemen mobile, seperti Mobile Iron sama Microsoft Intune ya, yang saya pikir juga cukup populer di Indonesia. Kemudian inventory untuk di level ini biasanya di level end user computing devices ya, macam-macam providernya ada dari Symantec ya, misalnya Symantec Altiris ya, kemudian ada Citrix Server, IBM BigFix dan lain-lainnya. Kemudian juga kita bisa integrasi dengan berbagai macam layanan layanan login, kemudian notifikasi juga sama, kita bisa melempar notifikasi ke berbagai macam provider. Kemudian kita juga bisa melakukan tracking terhadap berbagai penyedia virtualisasi, kontainer, dan juga kita ada SES konektor ready yang sudah siap digunakan untuk teknologi ini. Ya mungkin nanti kalau teman-teman sekalian sudah ada bayangan atau teman-teman sekalian sudah ada kepikiran gitu, mungkin bisa ditanyakan juga gitu ya. Mungkin di tempat saya kami menggunakan ini gitu, apakah bisa diintegrasikan, apakah ini bisa bisa di track penggunaannya, ya mungkin nanti kita bisa diskusi seperti itu. Ya, sekian dari saya. Mungkin selanjutnya saya akan handover sesi ini kepada Pak Steven dan Pak Heru gitu ya. Mungkin nanti setelahnya akan ada sesi tanya jawab ya, Bu Hani ya. Saya lihat Iya, betul, sudah cukup banyak nih yang tanya nih. Menarik. Tadi belum mulai juga sudah ada yang tanya tuh Bu Hani. Iya, Pak. Iya. Berarti antusias yang sangat ini ya, sangat-sangat menarik. Ya. Iya, Pak. Silakan saya kembalikan kepada Bu Hani. Iya, terima kasih kepada Pak Baran atas presentasinya yang sangat baik. Jika Bapak dan Ibu ada pertanyaan, silakan menuliskan pertanyaan di kolom Q&A dan akan dijawab setelah sesi demo. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi demo. Kepada Pak Steven, saya persilakan. Oke, baik. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih ya tadi intronya Pak Baran dan handover juga ya Mbak Hani ya. Ya, sebelumnya ini saya mau share screen sebentar. Ya, sudah terlihat ya share screen-nya saya. Sudah terlihat, Pak. Ya, oke. Nah, jadi ini adalah tampilan dari dashboard-nya Snow gitu ya. Tadi yang Pak Baran cerita ya, basically kita kan mau gain full visibility dari seluruh IT asetnya di environment-nya kita gitu ya, atau di environment-nya Bapak Ibu sekalian gitu ya. Nah, disinilah powerful tools-nya gitu ya, yang bisa di-provide oleh Snow gitu ya. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Ya, lalu saya jelaskan dulu, mungkin kita mulai dari bagian atas dulu. Ini ada 10 menu ya, yang di mana ini kita masing-masing menu ini juga ada breakdown submenu-nya gitu ya, di mana kita benar-benar bisa create all kind of reporting ya terkait dengan IT asetnya kita gitu ya. Bahkan yang out of the box sekalipun juga kita bisa create seperti itu ya. Nah, kalau misalnya saya mulai dari yang home dulu nih ya, home screen-nya gitu ya, kita bisa menemukan ada default snowboard di sini, di mana di menu ini pun langsung kita bisa create langsung reporting secara instan gitu ya, secara cepat gitu ya, dari kondisi di data center-nya Bapak Ibu sekalian, seperti itu ya. Nah, dari sini mungkin saya akan coba guide dulu ke sini ya, ke yang table pertama atau chart yang pertama ini dulu gitu ya. Di mana kita bisa menemukan pertumbuhan atau belanja kita punya komputer gitu ya. Setiap bulannya itu seperti apa, kuantitinya berapa gitu ya, dan biasanya di sini juga kita secara langsung juga bisa hitung ya berapa sih jumlah
OS yang kita punya gitu ya, atau kita belanjakan gitu ya, pertumbuhannya juga seperti apa gitu ya. Nah, lalu di sebelah kanan bawah ini ya ada dua ya status dari kita punya environment yang sudah dilakukan scanning atau dilakukan inventorisasi gitu ya, atau discovery ya. Ini kan kita bisa update setiap harinya gitu ya, by schedule gitu ya. Karena memang agentnya Snow ini tadi Pak Baran juga sudah mention, mungkinnya ada agentnya Snow ini sifatnya itu memang pasif dan non intrusif. Jadi memang hanya agent ini hanya nyala gitu ya, hanya bangun pada saat dischedule-kan gitu ya. Jadi makanya ini juga salah satu keunggulannya dari Snow, agentnya ini sangat ringan sekali, sangat nimble sekali ya, tidak makan banyak resource ya, tidak seperti antivirus gitu ya, yang sifatnya itu intrusif gitu dan dia aktif gitu ya, bisa melakukan campur tangan dan sebagainya gitu ya. Nah, ini enggak, agentnya Snow bukan yang seperti itu. Nah, makanya pada saat inventory ini kita schedulekan, kita bisa mengetahui nih di chart ini seberapa update sih environment kita per hari ini gitu ya. Kalau yang ini kan 79% tuh artinya yang sudah diinventory kan masih paling update lah ya hari ini atau paling lambat kemarin. Kalau yang hijaunya hijau seperti ini itu sudah seminggu nih belum, environment-nya belum di-scan, itu sebesar 7% gitu kan. Nah, untuk yang orange ini yang sudah sebulan gitu ya tidak dilakukan scanning, dan kalau yang merah itu sudah lebih dari 1 bulan tidak dilakukan scanning gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa tracking nih seberapa update nih statusnya IT asetnya di environment-nya Bapak Ibu, seperti itu ya. Nah, lalu untuk aplikasi ini kita bisa langsung lihat nih top 5 application yang paling banyak digunakan oleh environment-nya Bapak Ibu gitu ya. Dan bahkan di sini kita bisa langsung breakdown versioning-nya, langsung versioning apa gitu ya. Bukan cuma software apa aja, tapi yang misalnya kalau kita bicara product isi share ini yang versi 6. Kuantitinya berapa user yang pakai gitu ya. Nah, ini juga bisa dikonfigur juga nih, mau berapa sih top 3, top 5, top 10 gitu kan misalnya. Kita bisa keluarin dalam bentuk pie chart seperti ini ya. Nah, lalu juga biasanya ini di customer kami yang paling banyak dijadikan concern tuh adalah bisa nggak sih tools ini tuh mengirimkan active notification atau active alerts gitu ya terkait kondisi-kondisi yang sifatnya kritikal yang terjadi di environment kita. Karena kan tadi Pak Baran juga di awal bilang kita tidak punya full visibility terhadap environment-nya kita. Tapi kita juga nggak mau mencari satu-satu. Kita punya isu ada di mana sih yang kita tidak terlihat gitu ya. Nah, disinilah juga hanya salah satu fungsinya dari dashboard-nya Snow ini, bisa ngasih active alert. Dan bahkan active alert-nya ini template-nya langsung ada 3 jenis nih dari sisi urgency level ya. Ada yang sifatnya critical, ada yang sifatnya warnings, ada yang sifatnya updates gitu ya. Nah, kalau yang critical sini tuh ya biasa kita bisa menemukan alert-alert seperti ini. Oh, ada 2 agreement kita sama 2 prinsipal yang berbeda yang sudah expired. Nah, kita bisa langsung cek ya kan, agreement-nya sama Adobe sama Snagit gitu kan. Kita bisa breakdown agreement-nya yang mana sih gitu kan. Karena kita juga akan pada proses implementasi juga di Snow nanti kita bisa upload semua agreement kita sama semua prinsipal software ya di upload ke dashboardnya kita ini semua. Jadi datanya lengkap semua seperti itu gitu ya. Nah, lalu masih banyak lagi nih Bapak Ibu gitu ya. Selain dari yang agreement yang sudah expire, kita juga bisa tahu nih misalnya kapan sih license-nya yang harus di-upgrade gitu ya gitu, dan udah mau expired gitu kan. Nah, ini nih keluar semua nih, misalnya, Microsoft Office 2019 Project Professional bakal expire dalam 43 hari. Dan ini juga sebenarnya bisa dikonfigur alertnya ini yang dimasuk dalam kategori kritikal tuh berapa sih, 60 hari kah, 30 hari kah, atau 90 hari, itu nanti kita bisa konfigur semua, kita bisa setting seperti itu ya. Nah, terus ada beberapa lagi ya, misalnya aplikasi apa aja sih yang yang akan mendekati atau bahkan sudah lewat dari extended support gitu ya. Jadi kita bisa tahu, karena kan bahaya nih statusnya kalau aplikasi yang sudah lewat dari extended support nih, aplikasinya kita tidak disupport nih sama prinsipalnya. Jadi kalau nanti terjadi problem, bugs gitu ya, error dan sebagainya tuh prinsipalnya kan juga nggak akan tanggung jawab untuk melakukan support dan sebagainya ya. Nah, ini kita bisa breakdown seperti itu gitu ya. Banyak sekali aplikasinya apa aja gitu kan. Nah, lalu misalnya apa aja sih aplikasi yang sudah mendekati atau sudah lewat end of support. Kalau yang tadi kan extended support, yang ini end of support. Ada juga yang end of life, kategorinya sih macam-macam gitu ya. Nah, jadi ini semua kita bisa keluarkan nih reportingnya langsung di dashboardnya Snow gitu ya.
Nah, ini juga nih yang lucu, yang banyak dibutuhkan atau customer juga banyak pakai itu adalah yang aplikasi apa aja yang masuk deny list atau blacklist gitu ya, bahasa lainnya gitu ya. Jadi kita tuh bisa masukkan ke dalam deny list aplikasi apa aja sih yang prohibited, yang dilarang untuk diinstal di environment-nya kita gitu ya. Dan kalau user-usernya kita atau Bapak Ibu masih bundle gitu ya, quote-unquote bundle untuk melakukan deployment atau di-install gitu ya. Nah, ini kita bisa keluarin reportnya di environment yang mana, to be precise gitu ya, di device yang mana. Nah, kita bisa uninstall gitu kan, dari tim operation bisa melakukan uninstallation. Tapi uninstallation-nya memang tidak menggunakan agent-nya Snow gitu ya, karena kan sekali lagi agent-nya kami sifatnya pasif dan non-intrusif dan tidak bisa melakukan action gitu ya. Nah, memang makanya pada best practice-nya tools kami ini memang sangat cocok sekali untuk di-combine dengan software deployment tools gitu ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah gunakan di environment-nya Bapak Ibu gitu ya. Contohnya apa sih software deployment tools gitu ya? Misalnya kita bicara Microsoft SCCM gitu ya, atau mungkin BigFix gitu ya, atau mungkin Ivanti Endpoint Manager ya, atau mungkin kita bicara juga Ansible gitu ya, Ansible, Red Hat Ansible gitu ya. Nah, ini kita memang tadi yang ada slide yang sudah di-show sama Pak Baran itu juga salah satu fungsi integrasinya Snow ya, dengan banyak sekali software publishers atau tools third party tools yang ada di market atau yang sudah digunakan di environment-nya Bapak Ibu sekalian gitu ya. Selain kita bisa consume data-data dari yang sudah existing ada di tools tersebut gitu ya, kita juga bisa integrasi karena kita punya banyak konektor dengan tools tersebut gitu ya. Jadi jangan khawatir gitu ya, kalau dari sisi integrasi itu memang dari Snow ini sudah support dengan banyak sekali teknologi yang populer di market saat ini ya. Nah, ini kita sedikit lanjut untuk kategori critical sama warning, bedanya ya lebih ke arah timeline-nya ya gitu kan. Ini kan yang masih cukup agak jauh ya, ininya akan berakhir extended support-nya gitu kan. Nah, itu kita bisa bedakan gitu ya. Jadi kita bisa siap-siap bisa melakukan preparation lebih awal gitu ya. Seperti itu. Oke, saya sedang riset sedikit network-nya saya karena environment-nya dari demo saya ini ya lagi agak freeze ya, dia freeze gitu ya, nggak responsif. Ya, mungkin Pak Heru, saya mungkin bisa minta tolong bantuannya Pak, mungkin bisa di-share dari screen-nya Bapak ini, karena di environment-nya saya ini dia freeze nih, dia nggak bisa di-navigate nih sama sekali. Sebentar ya. Ya, silakan Pak. Iya. Ditunggu sebentar ya Bapak dan Ibu. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom Q&A ya Bapak dan Ibu. Nanti akan dijawab setelah sesi demo ini. Nah, silakan Pak Heru. Sedikit menyambung tadi dari demo yang dibawakan Pak Steven, sedikit menyambung tadi di halaman awal ini ada beberapa notifikasi terkait hal-hal yang perlu diperhatikan, terutama ada temuan aplikasi-aplikasi yang sudah lewat masa supportnya, sudah masa hidupnya sudah berakhir atau sudah end of life, atau bahkan extended supportnya itu sudah lewat atau mendekati masa itu. Kenapa kita perlu perhatikan itu tadi,
biasanya prinsipal atau pemilik software itu sendiri sudah tidak mengeluarkan patch. Jadi kalau ternyata ada temuan security, Bapak Ibu atau kita sebagai pengguna aplikasi tidak ada perlindungan ketika ada vulnerability yang terekspos, jadi nggak ada patch yang muncul. Jadi kita punya risiko keamanan. Dari yang kedua, dari sisi biaya, penggunaan aplikasi semacam itu biasanya biaya renewal atau biaya apa ya namanya annual technical support-nya itu lebih tinggi dari biaya renewal aplikasi-aplikasi yang masih berada dalam masa support. Pak Heru, mohon maaf, ke-mute Pak. Iya. Oke, sorry. Ya. Jadi ada dua kerugian dengan kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah di luar support atau bahkan sudah end of life. Sudah plannya lebih mahal, resiko keamanannya yang kita tanggung juga lebih tinggi. Nah, makanya dengan adanya informasi seperti ini, kita bisa planning mana-mana sih aplikasi yang masih dipakai di perusahaan yang sebentar lagi sudah end of life. Atau bahkan sudah end of life dari kemarin-kemarin, kita nggak sadar. Nah, kita tahu dan kita bisa propose untuk pengadaan ke depan atau plan di tahun depan untuk di refresh atau bahkan diganti ke produk yang lebih baik. Nah, ini ada justifikasi yang faktual dari environment teman-teman semua. Nah, ini salah satu kelebihan dari tools untuk mengelola software aset atau barang-barang tak kasat mata tadi ya, yang tidak bisa dilihat. Kadang-kadang kita mencepelekan, kita hanya fokus ke barang-barang yang bisa dilihat aja, kayak kursi, meja, komputer, laptop. Tapi kalau kita mau bandingkan, mungkin lihat harga pembeliannya, bisa jadi pembelian barang-barang yang tidak kasat mata tadi itu jauh lebih tinggi nilainya daripada barang-barang yang kasat mata. Nah, ini yang kadang-kadang kita perlu sadari dan kita mulai fokus ke sana. Nah, ini ada tools yang bisa membantu itu mengelola barang-barang tidak kasat mata tadi yang harganya bisa lebih tinggi. Nah, otomatis dengan harga lebih tinggi ketika kita memutuskan untuk mengoptimalisasi, mencari mana-mana yang kita bisa hemat, itu akan lebih tinggi nilainya daripada kita menghemat yang barang-barang kasat mata tadi yang kita sadari ada kelihatan. Kalau hilang kan kelihatan ya. Tadinya ada di meja lihat ada 4 PC misalnya atau di kantor ada sekian banyak PC tiba-tiba hilang separuhnya kan kelihatan sekali. Tapi kalau barangnya tidak kasat mata, hilang atau tidak digunakan itu kita tidak tahu sama sekali. Kita hanya tahu ketika ada data yang melaporkan hal itu. Nah, tools ini bisa membantu memvisualisasikan data-data semacam itu sehingga kita bisa ketika bos kita atau manajemen ada perintah, tolong kita mau menghemat tahun depan, tolong kasih usulan apa-apa yang bisa dihemat. Nah, kita punya alat ini untuk bisa mengusulkan poin-poin mana yang bisa kita hemat, atau kita bisa optimize, atau bahkan kita bisa kurangin resiko-resiko kalau ternyata ada audit dadakan, kita harus bayar denda. Nah, pengeluaran terduga itu kita bisa antisipasi sejak awal dengan adanya pengelolaan software aset ini atau barang-barang tidak kasat mata ini. Oke, nah tadi sudah sedikit bicara tentang hal ini. Lalu hal lain apa yang bisa membantu? Nah ini tadi yang barang-barang tidak kasat mata. Sekarang kita perlihatkan di sini apa saja sih barang-barang tidak kasat mata yang dimiliki. Jadi setelah data dari agent masuk, kita sekarang punya list semua aplikasi yang dimiliki. Ada berapa banyak itu terinstall, ada berapa banyak orang yang menggunakan aplikasi tersebut, dan plusnya lagi, dari semua aplikasi tersebut, mana sih yang kalau menggunakan itu butuh lisensi, atau memang penggunanya itu free, bisa jadi shareware, atau memang benar-benar freeware. Kita tahu mana-mana yang gratisan, mana-mana yang berbayar. Apa manfaatnya? Manfaatnya yang pertama, kalau memang gratisan ya, kita perlu make sure bahwa barang gratisan itu freeware benar-benar, bukan yang shareware atau trialware. Teman-teman pasti tahu ya bedanya trialware dengan freeware atau shareware.
Kalau trialware itu biasanya ada masa gratisnya terbatas. Oke, bebas pakai selama sebulan atau bebas pakai seminggu, habis itu harus berbayar. Atau kalau namanya shareware atau limited freeware itu ada syarat ketentuan, ada bintang-bintangnya itu, kadang kita lupa baca. Ada yang bilang, oke, free kalau untuk penggunaan pribadi. Tetapi kalau digunakan di environment perkantoran, itu butuh subscription misalnya, atau butuh lisensi untuk itu. Kadang-kadang kita nggak sadar, main install aja di PC kantor, di desktop, atau di server, karena fungsinya kita butuh buat monitoring port misalnya, atau buat membaca PDF, atau untuk uncompress file, atau untuk dokumen editing segala macam. Kita pikir itu free, tetapi ada syarat ketentuan, free kalau untuk personal use. Tapi ini kita mungkin makainya untuk kegiatan di kantor. Itu nggak kita sadari. Yang lebih parah lagi, orang-orang IT di kantor atau tim IT itu tidak menyadari bahwa ada employee yang menggunakan tool seperti itu di kantor. Sama-sama blank nih, tidak kasat mata beneran. Nah, tahu-tahu ada email dari si pemilik software menagih ke perusahaan. Kan kelabakan, tahu-tahu harus bayar denda. Mereka punya data untuk mengkolek penggunaan. Ini buktinya dari sini. Kita taunya, ya udah bayar denda. Padahal mungkin ternyata ada software di perusahaan itu yang sudah dibeli khusus untuk uncompress misalnya. Tinggal minta aja ke procurement, nggak perlu pakai yang freeware, yang berbayarnya sudah ada kok. Nah, ini kan hal semacam itu bisa dikurangin dengan adanya visibility semacam ini. Tim infra bisa lihat loh, kok ada yang menggunakan 7-zip misalnya, padahal kita punya license WinRAR misalnya atau WinZip. Nah, itu kita bisa pantau di sini mana-mana yang aplikasi yang fungsinya sama, tetapi kok ada yang pakai freeware, ada yang pakai berlicense, padahal sisa lisensinya kita masih punya banyak misalnya. Nah, itu kan kita bisa tanggulangi atau kita bisa capture hal-hal semacam itu di sini. Nah, tadi step-nya ini pertama, kita punya visibility. Jadi kita kayak cenayang ya, sudah bisa melihat sesuatu yang tidak kasat mata lagi. Ada tools yang membantu itu, ada kacamata yang bisa melihat yang tidak kasat mata tadi. Nah, toolsnya ini untuk bisa melihat barang-barang tidak kasat mata tadi. Nah, setelah itu kita bisa proses mana-mana yang kita pilih-pilih. Misalnya, kok kita punya 2 tools untuk web conferencing dipakai bersamaan. Kita kan mau menghemat, cukup pilih salah satu solusi aja. Nah, kita bisa pilih mana sih dari kedua conferencing tool tadi yang instalasinya lebih banyak, atau dari sisi usernya yang penggunanya lebih banyak mana. Yaudah, kita pilih itu aja. Yang user base-nya lebih banyak, kita keep. Yang user base-nya lebih sedikit, kita buang aja, atau kita stop penggunaannya. Kita fokus ke satu. Nah, dengan ada data seperti ini, hal-hal seperti yang tadi bisa dilakukan dengan mudah. Nggak perlu lagi kita berasumsi atau berandai-andai. Ini mengambil keputusan dengan data yang faktual, yang ada sesuai di lapangan. Nah, ini hal-hal kecil yang kita bisa ambil dari tools-tools semacam ini. Mungkin kalau barang-barang tak kasat matanya cuma sedikit, gampang ya dikelola. Tapi kalau barang tak kasat matanya banyak sekali, itu akan menjadi tantangan. Nah, tools ini bisa membantu hal-hal semacam itu bisa dilakukan. Lalu kita pengen lihat tren dari aplikasinya, tadi sempat disinggung juga ya, berapa yang compliance, berapa yang tidak compliant. Nah, tadi kan sempat saya singgung, mana-mana yang butuh lisensi. Nah, kita juga bisa melakukan input kontrak pembelian di sini. Jadi kita bandingkan, oke, penggunaan sekian, kita punya kok bukti pembelian sekian banyak. Nah, terus ini membantu mematchingin yang dibutuhkan berapa, ini yang kita punya setelah diberikan semua yang membutuhkan, sisanya berapa? Oh, masih sisa 10 lisensi, artinya bagus, over license sedikit, itu memang buat buffer lah nanti sampai akhir tahun. Atau ternyata sudah di-assign sekian, masih kurang nih, masih ada beberapa aplikasi yang belum mendapatkan lisensi, itu artinya kan under license. Ini ada potensi, kalau si prinsipal datang kita kena denda. Nah, itu kita jadi punya informasi itu, potensi audit yang akan datang di kemudian hari, kita sudah bisa tahu di awal-awal, jadi kita bisa prepare. Nanti pada saat budgeting akhir tahun, kita propose ke manajemen, saya mau dong mengajukan tambahan lisensi Microsoft Office misalnya. Karena apa? Karena dari data dari Snow kita bilang
masih kurang 20 aplikasi lagi. Nah, kita mau beli 50 deh. Jadi untuk tahun depan kita bisa tutup yang kekurangan 20, jadi kita masih punya buffer 30 yang kita bisa pakai untuk setahun ke depan gitu. Nah, itu kita bisa lakukan dengan benar-benar berdasarkan fakta, bukan berdasarkan asumsi atau perhitungan atau kata orang atau apa. Ini datanya ada. Itu akan jadi sebuah keputusan atau planning yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Ini salah satu fungsi itu. Yang kedua, pengambilan keputusan tadi selain tepat, juga cepat. Kita nggak perlu menunggu ada orang untuk melakukan update data segala macam. Data di sini sudah update setiap hari. Karena agent akan mengumpulkan update tadi secara harian dan mengupdate ke dashboard ini. Ini sangat-sangat mempermudah pekerjaan teman-teman dan sangat-sangat membantu mempercepat produktivitas tadi. Pengambilan keputusan, analisa, planning, segala macam itu bisa dibantu dengan adanya tuh semacam ini. Ditambah ini tadi, hal-hal yang perlu diperhatikan kayak kontrak yang mau berakhir, nanti dapat remindernya, barang-barang yang sudah mau end of life, atau ada aplikasi yang sudah di blacklist tapi masih terdeteksi ada di komputer. Nah, kita bisa keluarkan listnya, kita kirim ke manajernya untuk mengingatkan si anak buahnya yang masih menginstal aplikasi tersebut. Atau kita kirim ke tim infra untuk segera menguninstall software-software yang ditemukan itu di PC-PC si pemilik. Mungkin dengan tools-tools endpoint yang sudah dimiliki di kantor teman-teman sekalian. Itu sedikit benefit atau apa-apa yang bisa dilakukan dengan adanya tools-tools semacam ini. Ini buat teman-teman yang ada atau menggunakan aplikasi Oracle Database atau WebLogic, teman-teman pasti nggak tahu ya, sadar atau enggak bahwa untuk mekanisme perhitungan lisensi Oracle Database itu sedikit unik ya, karena dia ada namanya produk utama, database produk itu sendiri, ada juga option-optionnya, ada security option, partition option, ada clustering option. Nah, untuk menggunakan fitur-fitur tambahan itu juga dikenakan biaya loh, walaupun itu sudah di-include. Kalau kita menggunakan Oracle Database versi Enterprise, pada saat instalasi, ini saya coba tunjukkan sedikit ya, pada saat instalasi produk database tersebut, semua option-option yang ada di database tersebut, contohnya ini saya ambil satu aja ya, ini kita tampilkan juga list siap user-user yang ada di database tersebut, kita juga bisa capture. Nah, ini semua option, contohnya ada Active Data Guard, Analytic, Compression, Advanced Security, OLAP, Partitioning, RAC, OneNote, sama RAT, Special Engraph, itu sudah terinstall loh by default pada saat teman-teman menginstal database. Tetapi ketika teman-teman menggunakan fitur dari option tersebut, teman-teman harus bayar lisensi tambahan untuk penggunaan itu. Nah, nggak sadar, tahunnya setelah menggunakan setahun, atau ada representatif Oracle datang melakukan audit, atau habis hasil audit menyatakan, nih ada lisensi yang belum dibayar yang harus dipakai. Nah, tools ini mampu memberitahu kemungkinan itu sebelum ada audit datang. Jadi kita bisa pantau Oracle Database yang terinstall beserta opsinya dan mana-mana dari opsi tersebut yang sudah pernah ada indikasi terpakai. Kapan dipakainya, itu kita tangkap di sini. Kapan pertama kali dipakai dan terakhir kali dipakai kapan. Nah, sebelum kita kena audit, kita bisa cross-checking dulu ke tim terkait yang maintain database OraDB Certus ini siapa, ditanya. Emang butuh ya partitioning, emang butuh ya RAC OneNote. Nah, kalau ternyata memang butuh, bukan gara-gara development atau coba-coba, yaudah kita proaktif kontak ke Oracle, minta quote untuk Oracle option ini misalnya. Tolong dong saya dipresentasikan, saya tertarik fiturnya. Nah, mereka kan senang dapat opportunity baru. Nah, kita buru-buru tangkap, proaktif, minta di-present, habis itu minta quotation, plus minta diskon yang dalam. Ini kondisinya berbeda dengan kalau kita nggak tahu apa-apa, mereka tahu-tahu audit, dapat denda, emang bisa ya diskon denda. Denda kan harus dibayar. Nah, lain halnya kalau kita proaktif, minta quotation, dan minta diskon yang dalam karena kita belanja lebih misalnya. Itu kan kondisinya akan berbeda. Nah, ini dengan
adanya informasi semacam ini bisa membantu teman-teman untuk mengubah skenario-skenario atau resiko-resiko audit tadi dengan satu potensi untuk penghematan, planning, sesuatu yang terencana, bukan sesuatu yang emergency tadi. Itu tadi ini Oracle cukup menarik dan kita mampu mengenali itu. Selain opsi management pack yang dipakai, maupun fitur-fitur lain seperti SQL Tuning Advisor, reporting, grid control, segala macam. Bisa jadi itu ke depan ada yang berbayar, ada yang enggak. Nah, kita informasikan mana-mana feature tadi yang terpakai di environment teman-teman tadi. Selain itu, kita juga ada kalkulatornya sudah. Kalau Oracle Database diinstal di server apa ini? HP ProLiant, ini x86 tipenya. Ada 4 prosesor dan masing-masing prosesor ada 10 core. Kan totalnya 40. Nah, karena kita tahu untuk x86 core faktor Oracle itu setengah. Jadi kita udah hitung langsung 20 core. Jadi penggunaan database di sini butuh lisensi 20 Oracle prosesor plus kalau ada opsi yang terpakai masing-masing opsinya ini butuh 20 prosesor untuk partitioning dan RAC OneNote misalnya kalau OneNote-nya harus berbayar. Nah, kita bisa hitung sendiri potensi yang harus kita bayarkan. Nah, nanti kita bandingkan dengan quotation dari Oracle tadi yang sudah dapat diskon. Mereka bilang diskonnya kok 80, tapi kita lihat, wah, price list-nya nggak segitu, kok bedanya nggak sampai 80 ya. Nah, kita bisa cross-check lagi balik, ini kok kayaknya nggak benar 80 diskonnya. Nah, kita bisa negosiasi di sana. Ini beberapa hal-hal yang bisa kita manfaatkan. Selain itu, ini tadi, kita juga tangkap loh informasi kapan Premier Support untuk Oracle 11 GR2 ini, extended supportnya kapan berakhir. Oracle punya yang namanya sustaining support, nggak pernah berakhir. Tetapi, seingat saya, setelah masuk ke extended support, biaya renewal yang harus dibayarkan customer itu jauh lebih tinggi ketika menggunakan aplikasi yang masih dalam masa Premier Support. Jadi udah fungsinya berkurang, resiko keamanan tinggi, bayarnya juga lebih tinggi. Itu kan sangat-sangat merugikan. Jadi kita bisa planning, oh ini harus segera kita update nih. Karena sudah lewat extended support juga. Kita mungkin cek apakah 12C masih di support, kalau enggak ya kita masuk yang versi-versi yang latest lah. Nah, kita biasanya kan takut kalau update ada compatibility. Nah, karena kita tahu sekarang, ya udah kita planning untuk UAT atau testing aplikasi-aplikasi yang berjalan di atas. Ya, kita punya waktu lebih untuk planning daripada sekedar reaktif ketika terjadi temuan security. Kalau udah ada temuan security kan mau nggak mau kita harus upgrade. Nah, sekarang kita tahu lebih dulu, kita bisa planning, kalau butuh testing, ada testing, kita alokasikan waktu. Pada saat upgrade, sudah kita tingkat keyakinan compatibility-nya sudah lebih tinggi. Jadi ada preparation di depan untuk hal-hal semacam itu. Ini jadi banyak kok benefitnya daripada kerugiannya. Kerugiannya apa sih? Ya kerugiannya mungkin ada satu tools lagi yang harus di-maintain. Tetapi kerugian itu bisa dikurangi loh. Tools ini nggak harus di-maintain karena kita juga menyediakan opsi untuk menggunakan itu dengan SaaS, versi SaaS-nya. Jadi nggak perlu memaintain backend, nggak perlu maintain database, servernya. Cukup pakai layanannya, akses dashboard-nya tanpa harus memaintain backend-nya. Nah, itu jadi kerugian-kerugiannya bisa dikurangi. Nah, itu mungkin sedikit demo singkat dari saya. Semoga bisa membantu memberikan gambaran buat teman-teman apa sih SAM Tools itu, fungsinya itu seperti apa. Yaitu fungsinya untuk membantu teman-teman yang nggak bisa melihat sesuatu yang kasat mata, bisa kelihatan. Jadi bukan cenayang ya, yang tidak kasat mata tuh bukan hantu, bukan kuntilanak, bukan jin, tapi itu tadi software yang kalau itu tidak ada, kita nggak bisa bekerja. Karena komputer kalau nggak ada software-nya, nggak ada OS-nya, ya just komputer kita nggak bisa pakai buat kerja. Nah itu perangkat pendukung itu yang kadang-kadang harganya jauh lebih tinggi daripada si hardware itu sendiri, yang kadang kita lupa. Kita harus kelola loh, kita harus tahu apa yang sudah kita beli, apakah sudah diinstal oke, tapi apa dipakai sama user yang menginstal itu. Nah kalau nggak dipakai kan lebih baik kalau di uninstall, license-nya dikasih ke orang yang memang membutuhkan. Nah hal-hal semacam itu, jadi kita bisa lihat dan kita kelola dengan lebih baik.
Ya, sekian dari saya, mungkin saya kembalikan ke panel. Terima kasih kepada Pak Baran, Pak Heru, dan Pak Steven atas presentasinya, demonya, maupun sudah menjawab pertanyaan dari para peserta webinar. Dan untuk para pemenang undian berhadiah, silakan menuliskan nomor OVO-nya di kolom chat. Sekian saja webinar pada hari ini. Maafkan jika ada kesalahan dan kekurangan. Selamat dan semua kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Have a nice day.